sih bilang agak pesimis tentang segala penanganan dan ini akan terungkap semua. Kenapa sih Ya, kayak gitu? yang pertama kita juga masalah damkar. Itu kan juga dari dulu juga kita bilang siapa yang menentukan kebijakan ini juga harus dituntaskan. Jangan hanya orang yang pelaku-pelaku. Sehingga hanya orang yang melaksanakan perintah itu yang kena gitu loh. Jadi mengkambing hitamkan ini juga nggak boleh. Kemudian juga dalam proses-proses bupati dan segala macam ini kan mereka kan hanya menjalankan perintah. Dari atasannya siapa dalam hal ini? Menteri kok. Dan kebijakan itu diambil secara bersama-sama. Nah ini yang jangan sampai ini kejadian dan masyarakat akan melihat ini, oh cicilan-cicilan ini memang sengaja dibuat untuk agenda-agenda politik. Oh ini karena mau angket, dah ini kan dulu. Ini jangan sampai terjadi. Makanya kita dari awal mengatakan kita menghormati proses ini, sehingga proses ini dalam hal kita menghormati, tolong ini dilakukan secara transparan, terbuka, dan kita membuka semuanya ini secara terbuka. Sehingga tidak terjadi lagi pengulangan. Gitu. Yang menarik juga tadi dikatakan oleh Pak Gayus tadi, katakan bahwa PDIP ingin menyoroti, oke, ada uang, tapi ini fungsinya untuk apa? Lebih memfokuskan fungsi, bukan untuk memilih deputi senior, tapi untuk hal lain. Anda bagaimana penjelasannya? Dari konsep hukum itu memang ada dua hal utama. Yang pertama itu aktus rius, sebuah perbuatan, ya, kejahat tentunya, perbuatan melanggar hukum, dan ada mens rea. Aktus rius itu termasuk niat. Ya, kemudian yang kedua tadi adalah siapa yang berbuat. Dalam hal ini ada dua kelompok, pemberi dan penerima. Sebelum pemberi dan penerima ini dapat disimpulkan, maka tadi itu tujuan niat tadi kan sulit dulu didapat. Kalau niat dari penerima saja kan berbeda. Dia menerima niatnya ya untuk mendapatkan dan untuk apa. Keterangan dari beberapa tersangka mengatakan ini untuk keperluan kampanye pemilu presiden. Tujuan dari seorang kader untuk membela calonnya. Itu sah-sah saja pemberian itu. Bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Tapi apakah itu benar apa tidak kan harus ada keterangan pemberi tadi. Jadi menjadi lengkap. Itu PR-nya masih terakhir. Sedikit singkat ke Mas Bastian, sebenarnya ini sering terjadi. Tapi apa yang bisa dilakukan sebenarnya oleh DPR supaya penyuapan, apa segala macam, terutama untuk regulasi tidak terjadi? Saya kira kasus ini memberi pelajaran yang sangat penting bagi DPR. Kenapa penting? Karena ini catatan bagi DPR untuk tidak mudah menerima sesuatu yang bukan haknya. Ya, jadi 500 juta itu bukan angka yang sedikit. Tidak mungkin memberikan sesuatu tanpa embel-embel. Menurut saya sebagai orang yang kritis mestinya mempertanyakan dan tidak mudah menerima. Itu satu. Lalu yang kedua, bagi KPK. KPK tunjukkan kepada publik bangsa ini bahwa mereka betul-betul sungguh-sungguh dan tulus mengungkap kasus ini dan bongkarlah sampai ke akar-akarnya. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi mudah-mudahan KPK dan juga KPK tidak terbatas waktunya untuk mengungkap kasus ini ya. Supaya detail terang benerang. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Putri Ayunintia dan saya Prita Laura, mewakili oleh Timothy Marbun dan juga Afiani Malik. Sampai jumpa. Have a nice weekend.